Kepada saudara saya yang baru kenal saya pertama kali, saya ini bukan khotbah, tapi saya ini mengajar. Maka itu saya perlu waktu yang agak panjang. Jadi saya nggak akan banyak memberi kesaksian, tapi firman kita akan gali bersama-sama. Kemarin kepada Pak Pardede saya sudah pesan 5 kali ibadah ini semua pujian dikurangi karena saya perlu waktu untuk mengajar. Saudara bisa dengar. Nah, ada beberapa yang tanya, apakah 5 kali khotbah saya sama? Saya jawab tidak. Saya kalau mengajar tidak pernah sama sesuai dengan apa yang Roh Kudus tunjukkan. Jadi ada beberapa saudara yang tanya untuk mau datang yang keberapa, silakan dan saudara akan buktikan. Saya sudah minta tadi ke beberapa Ringo-Ringo untuk merekam dan saudara akan buktikan nanti. Tolong saya minta DVD-nya juga dari kemarin sore. Siap belajar firman Tuhan? Terima kasih Pak Penggabean untuk mengerti ini. Baik, kita akan belajar. Saya memberi pertanyaan dulu kepada saudara-saudara semuanya. Menurut saudara, Tuhan itu lebih suka melihat yang luar kita atau melihat dalam kita? Ayo jawab, lebih suka melihat yang di luar atau di dalam? Nah, maka itu kalau dandan jangan lama-lama. Nggak ada yang main malah tertawa. Main A. Karena yang perlu ditandani itu yang di dalam. Lalu ada orang nggak ini? Amin. Ya, tapi yang di luar jangan salah-salah aja. Masa 3 hari rambut gak disisir? Mas baju 3 hari gak dicuci? Janganlah. Tapi maksudnya saudara, Papa kita jauh lebih suka melihat memeriksa yang di dalam ini. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Perhatikan ini. Kalau kita selalu sibuk memikirkan penampilan, dan walaupun itu harus, tapi yang saya maksud, jangan sampai penampilan luar kita memerlukan biaya lebih banyak dan waktu lebih lama daripada kita dandani yang di dalam. Ngerti nggak maksud saya itu? Oke? Nah ini dia. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, perhatikan, sejak masa perjanjian lama Bapa di surga sudah punya konsep ini. Yang dia perhatikan ada yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Oke, saya ulangi. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Karena saya tambahkan satu kata penghubung untuk memperjelas, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi yang melihat hati. Nah, tapi ini masalahnya. Satu-satunya hal yang sangat rahasia dalam hidup manusia adalah hatinya. Saya mau buktikan. Kalau ada orang jahat, maling contohnya, saudara bisa melihat nggak matanya itu beda dengan orang yang nggak maling? Lalu saya tanya kok jawab. Beda tidak? Beda. Matanya maling kentara sekali. Nah, ketahuan dia maling. Nah, dia. Orang yang lapar tapi bilang enggak, aku nggak lapar. Bisa ketahuan dari mana sebentar lagi setelah dia ngomong? Dari matanya. Perutnya bunyi. Matanya. Betul? Bahkan pikiran orang saja bisa dibaca loh. Ada ilmu namanya telepati. Yang ilmu yang membaca pikiran orang. Ada. Apa saja dalam hidup manusia ini bisa terbaca oleh orang kecuali satu, hati. Mengapa di pengadilan perlu saksi? Karena tidak ada hakim dan jaksa yang bisa membaca hati orang. Seandainya Tuhan memberikan karunia, para hakim dan para jaksa bisa membaca hati orang, maka semua pengadilan perkara cukup 1 kali dan selesai. Ngerti nggak maksud? Mengapa bisa terjadi perselingkuhan dalam pernikahan? Karena suami istri nggak saling kenal isi hatinya masing-masing.
Walaupun orang itu menikah sudah 60 tahun, 70 tahun, tetap tidak akan pernah tahu isi hatinya. Mengapa persahabatan bisa ribut, bisa bertengkar, partner bisnis bisa kacau? Karena gak ada yang tahu isi hati. Nah, yang tahu isi hati kita hanya dua pribadi. Satu, diri kita sendiri. Dua, adalah Tuhan. Amin. Maka itu kenapa Tuhan adalah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang benci kepada orang munafik. Betul tidak? Tuhan Yesus sayang orang berdosa. Dia bisa makan dengan mereka, bisa duduk bercerita dengan mereka. Tapi pada orang munafik, dia sengitnya luar biasa. Sekarang bayangkan, pribadi yang tahu isi hati kita sampai yang paling dasar, terus kita bohongin dengan kepura-puraan kita. Bisa kita tinggal kalau begitu. Maka itu saudara, jangan pernah bersandiwara dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya selalu mengajarkan pada teman-teman saya pendeta. Saya hanya mengucap syukur untuk kebaikannya. Tahun 2017 ini saya akan mensyukuri tahun ke-45 saya jadi pendeta. Jadi saya sudah khotbah hampir 45 tahun, bisa bayangkan. Generasi saya sudah banyak yang meninggal. Hari Rabu pagi kemarin satu lagi yang meninggal. Teman baik saya, pelayanan dari tahun 70. Selasa malam, sekeluarga besar sedang mengadakan pesta syukuran untuk memperingati ulang tahun pertama anak bungsu mereka, ulang tahun perkawinan yang pertama anak bungsu mereka. Gak ada apa-apa. Pagi-pagi jam 5 saya dikagetkan oleh telepon gak berhenti-berhenti. Dia dipanggil Tuhan. Yang benar, tadi malam masih gak ada apa-apa. Iya, tadi pagi dia bangun, rasa badan gak enak, suaminya yang ngerokin dia, kan orang Jawa. Kerokan selesai, dia berdiri, langsung jatuh, enggak ada. Saya kagetnya luar biasa. Hari Kamis pagi jam 11, saya diminta untuk oleh keluarga karena saya kenal baik untuk memimpin kebaktian penutupan peti. Saya betul-betul nggak nyangka Selasa malam masih enak. Jadi generasi saya sudah ada berapa yang meninggal. Karena kami mulai pelayanan tahun 72 yang lalu. Nah, dalam pengalaman saya sekian tahun ini, dengarkan anak-anak Tuhan, mimbar ini adalah panggung sandiwara yang paling hebat. Setuju saya ngomong ini? Maka itu jangan menilai hamba Tuhan waktu khotbah. Bisa dibohongin. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Semua pelayan mimbar jangan sombong, termasuk pemain tamborin. Dengar. Setuju. Jangan sekali-kali kita menyuap Tuhan dengan aktivitas pelayanan kita. Jangan sekali-kali. Dia paling tahu isi hati kita. Kali ini istri saya tidak ikut, padahal harusnya ikut. Saya sudah beritahu Pak Andi kalau istri saya ikut. Tiba-tiba karena besok ada tamu hari Senin dari Australia, maka istri saya harus pulang dulu. Nah, kebiasaan saya, di gereja mana saja saya diundang, kalau mereka nyiapkan hotel dan saya harus sendiri, saya akan bilang kepada panitia, tolong pilihkan satu orang atau dua orang sesuai kapasitas tempat tidur. Kalau kamar yang dipesan untuk saya bisa untuk 3 orang, carikan 2 orang. Nggak perlu yang saya kenal. Untuk menemani saya tidur, saya mau sharing, saya mau cerita. Kenapa begitu? Karena saya ingin hidup itu dilihat orang, bukan hanya waktu khotbah. Ngerti nggak maksudnya? Banyak panitia takut tuh. Bapak bisa tidur dengan orang nggak kenal? Bisa, pokoknya dia orang, asal bukan orang-orang yang saya takut. Serius. Itu cara saya hidup. Saya ulangi, isi hati kita bisa kita sembunyikan untuk menutupi dengan kebaikan. Betul tidak? Tapi Tuhan yang paling tahu. Kita lihat dulu ayat ini, Efesus 4 ayat yang ke-25. Mengapa ada firman ini?
Efesus 4 ayat 25. Coba lihat. Karena itu buanglah apa? Dusta. Apa kata lain dusta? Oh. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ini bicara tentang suami istri. Bukankah suami itu kepala, istri itu tubuh? Amin. Dan kita ini sesama anggota. Jangan ada dusta. Izinkan saya mengatakan kalimat ini kepada semua orang-orang percaya. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak orang bisa membohongi kita, memfitnah kita, menipu kita, berkhianat pada kita. Bisa tidak itu terjadi? Tapi ini catat. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dalam hidup ini kecuali istri didustai suaminya dan istri mendustai suaminya. Katakan ya atau tidak? Ya atau tidak? Itu sangat sakit. Masa kita dua satu tempat tidur, tiba-tiba ketahuan ada bohong, ada dusta. Sakitnya itu luar biasa. Gereja Tuhan, perhatikan, mengapa ada firman itu, buang dusta. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada kemunafikan, jangan. Saya harap sambil kita semua mendengar firman ini, maaf, suami istri berkatalah benar. Jangan ada yang disembunyikan, jangan, itu menyakitkan sekali. Setiap kali saya konseling pernikahan, maka tentang rahasia ini saya akan bahas paling panjang bagi calon suami istri. Contoh, kalau sudah menikah, lagi berdua suami istri, tiba-tiba handphonenya itu bunyi. Maka yang punya handphone gak boleh berkata, sorry aku mikir dulu, awas kamu. Suami istri harus berani terima telepon di depan pasangannya. Katakan amin. Kalau memang gak ada apa-apa, ngapain takut? Lihat anak-anak saya, tanya mereka ada di sini. Bahkan kalau handphone saya lagi bunyi, ada yang telepon, saya lagi nggak bisa terima. Entah lagi tangan saya kotor, saya lagi di WC di mana. Saya izinkan siapa saja yang dekat dengan handphone saya, tolong terima itu dulu. Siapa saja boleh. Ini kita harus jaga dalam hidup pernikahan kita. Awas suami istri suka dilitin SMS atau WhatsApp atau apa saja. Awas takut ketahuan pasangannya. Awas. Setuju saya ngomong ini? Harus jujur. Mungkin saudara tanya, masa sih begitu? Ayatnya di mana? Saya tunjukkan kalau saudara tanya. Semuanya ada firmannya. Suami istri yang punya PIN ATM harus saling tahu. Awas suami istri tiap 2 jam ganti PIN ATM, nganggur itu. Jujur, saudara boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda, tetapi jumlah harus saling tahu. Setuju saya ngomong ini saudara? Pokoknya suami istri terbuka, gak boleh ada dusta. Maka itu kalau konseling pernikahan, orang tua akan saya libatkan dengan 3 hal. Salah satu yang paling penting, saya akan tanya kepada orang tua pengantin, baik pengantin laki maupun pengantin perempuan, apalagi kalau orang tua mereka itu kaya. Saya akan tanya begini, nanti waktu anak-anak menikah, apakah ibu bapak akan memberi sesuatu? Oh jelas itu anak kami. Pertanyaan saya kedua, waktu ibu bapak memberikan itu, saya nggak tanya jumlahnya, bukan urusan saya soal jumlah. Itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting saudara. Kalau orang tua berkata enggak, itu untuk anak kami saja. Maaf ya saya pertajam, karena besan kami itu miskin. Saya ngerti maksudnya. Saya akan beritahu anaknya, papa mamamu akan memberi kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian, untuk kamu saja. Terimalah, tapi titipkan kembali. Kalau saya nggak pesan itu, akan terjadi apa dalam pernikahan ini? Cepat. Ini masalah uang, belum masalah harta, cepetan.
kita diskusi. Ya ini cara saya ngajar. Saya selalu ngajar diskusi. Maka itu saya perlu waktu agak panjang. Coba jawab, mengapa saya menekankan alasan itu bahwa anak yang mendapat sesuatu dari orang tuanya sebelum menikah tapi hanya untuk dia, bukan untuk mereka. Maka pesan saya, terima dengan ucapan terima kasih karena itu pemberian orang tuamu, tapi titipkan kembali. Kenapa kalau tidak ada pesan itu? Ya cepat. Kenapa? Nggak dengar. Berantem sama siapa? Ayo betul, pasti ada berantem sama siapa? Istri, bukan. Yang jadi menantu akan juga enak, karena dicurigai terus. Sebab orang tua pasti tanya, masih utuh nggak? Kurang berapa? Kenapa kurang? Kamu kasih siapa? Nah itu dia. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, masalah ini saya akan tanya secara jelas pada orang tua. Saudara, ini jangan disembunyikan. Tapi ada beberapa, walaupun nggak banyak, waktu konseling itu saya belum tanya orang tua pesen dulu. Tolong ya Pak, anak-anak nanti kalau menikah harus pisah harta. Langsung saya batalkan pernikahan mereka. Wih, kaget orang tuanya. Pertanyaan saya, mengapa harus dibatalkan pernikahan kalau orang tua belum anak menikah sudah minta pesan pisah harta? Cepetan, ayo. Karena apa? Ayo, gak usah mikir lama-lama, cepat. Ayo, kenapa? Saya batalkan pernikahan itu. Kenapa? Apa? Bukan karena nggak percaya, salah. Secara umum saja. Takut cerai. Saya akan marah kepada orang tua itu. Gobloknya orang tua yang menikahkan anak tapi belum menikah sudah pesan pisah harta, itu gobloknya seperti ini. Ada suami istri baru punya anak satu lahir, pagi lahir, siang sudah beli peti mati. Sama nggak logikanya? Loh, kok nggak ngerti? Sama tidak logikanya? Dari mana sama? Ayo. Menikah saja belum, sudah dipersiapkan perceraiannya. Apa nggak orang tua bajingan ini? Saya marah. Bagaimana anak baru lahir berapa jam, bapaknya sudah beli peti mati? Kan goblok. Seperti itu pernikahan yang tidak jujur, sebab orang tua ikut campur tangan, dan itu rusak. Saudara yang punya email suami istri, password harus saling tahu. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Kejadian 2, 24 dan 25. Ayo, lihat firman ini. Saya tidak akan bicara tanpa ada dasar firman, karena saya tidak mau disebut pengkhotbah bohong. Maka itu tiap kali saya bicara tentang apa saja harus ada dasar firman. 24. Sebab itu seorang siapa? Laki-laki akan bagaimana? Dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pelan-pelan. 2 ayat terakhir kejadian 2 ini unik dan aneh. Sudah unik aneh lagi. Di mana uniknya, di mana aneh? Ayo kita bongkar. Waktu Yahweh Tuhan berfirman ini firman pertama kali untuk siapa? Ayo cepetan. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Di mana anehnya? Anehnya adalah, bukankah semua orang tahu di dunia ini bahwa pernikahan Adam dan Hawa adalah pernikahan nggak punya orang tua, nggak punya mertua? Betul. Betul? Penting nggak difirmankan? Siapa yang dimaksud nggak ada siapa-siapa? Inilah rahasia yang luar biasa dalam pernikahan. Maka itu, gadis-gadis, Tuhan Yesus berkata begini, cowok-cowok buka kuping. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Betul? Pernah ingat? Oke, salah satu. Ada banyak. Saya bisa menjelaskan tentang burung itu sampai sore. Saya punya pengalaman baik baca buku, saya lihat langsung hidup mereka. Karena saya kecil dulu besar di desa. Dengan salah satu yang hebat dari burung adalah
ternyata tidak ada burung jantan berani kawin dengan betinanya sebelum si jantan buat sarang dulu. Keren nggak? Loh, ayo tak jawab kok, keren nggak? Nah, maka itu begini cowok-cowok, kalau kamu ngebet minta kawin, pintu satu aja belum bisa beli, saya tempelin kamu. Loh, serius? Betul tidak? Nah, jadi begini para gadis, kalau ada cowok dekati kamu setelah sekian waktu berjalan dan merasa oke, orang tua setuju, gembala juga setuju, pertanyaan finalmu adalah kamu punya pintu berapa? Ayo, itu artinya apa pertanyaan seperti ini? Ayo cepetan. Ayo, kalau dijawab punya genteng berapa ribu? Nah, berarti punya rumah. Kalau cowokmu jawab, oh saya baru punya pintu satu, jangan menikah, itu penjara karena pintunya cuma satu. Serius, awas kamu. Tapi ada cowok goblok betul, saya jengkel. Nggak perlu pak, lo kok nggak perlu gimana? Nanti saya tinggal di taman mertua indah. Oh kurang ajar kamu. Awas kamu. Serius saudara. Mengapa? Tolong tayangkan lagi ayatnya belum selesai. Ini loh rahasianya. Ternyata sejak ribuan tahun yang lalu, menurut Kejadian 2:24, halo multimedia mana ayatnya? Ayo tayangkan lagi ya. Jangan dimatikan dulu ya. Ribuan tahun yang lalu sebelum ada pernikahan, maka pernikahan pertama sudah dipesan. Boleh nggak saya katakan kalimat ini menurut Kejadian 2:24? Bagaimanapun juga mama mertua dan mantu perempuan ini nggak pernah bisa cocok. Lu ya atau tidak, cepet jawab ah. Walaupun istri pendeta lu saudara. Lu serius? Dibilang kok tertawa ah ini. Bayangkan 45 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya punya pengalaman yang cukup banyak. Bahkan ibu gembala pun bisa ribut dengan menantunya sendiri. Itu nggak salah si ibu gembala, memang firmannya begitu. Amin. Kalau saudara anak tunggal dan mamamu sudah tua, nah ini lain lagi ceritanya. Cari rumah, nggak harus beli ya, nggak harus beli. Mungkin ada cowok-cowok, gaji baru 3 juta beli rumah, itu yang RSS, nggak apa-apa. Walaupun rumah cuma 5 kali 3 meter misalnya, asal itu rumah sendiri. Nggak harus beli, bisa pinjam, bisa sewa, bisa apa? Wah, bukan kontrak ya, kontrak, bisa nyewa kamar. Pokoknya laki-laki menikah harus keluar dari rumah. Kan nggak bisa cocok dengan mertua perempuan. Catat yang kedua, menurut ayat ini, sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu, orang tua pasti bela siapa? Nah, ini nggak benar. Maka itu ayat ini dahsyat. Sebelum ada keluarga yang punya mertua dan orang tua, Papa di surga sudah pesan. Maka itu anak mama nggak boleh dikawinkan, nanti menantunya cepat mati. Saya nggak tahu Bekasi ini masuk Jawa Barat atau masuk Banten? Jawa Barat. Oh masih Jawa Barat. Oke. Bahasa asli Bekasi ini apa? Pasti bukan Sunda ya? Oke, kalau bahasa Jawa, mbok entong kata itu anak mama itu. Anak mama nggak boleh dikawinkan, celaka keluarganya. Jadi mikir baik-baik. Saya harap nggak ada gadis goblok di sini, karena saya pernah konseling. Setelah saya konseling, ketahuan cowoknya malasnya luar biasa. Aduh, dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Saya nasihati si calon pengantin perempuan. Mikir dulu, kamu menikah dengan cowok kayak begini, menderita kamu. Terus ada cowok cewek goblok, nggak apa-apa kok, oh, asal dia cakep, walaupun malas saya nggak apa-apa. Oh goblok kamu jadi babunya seumur hidup, cari itu baik-baik. Kira-kira ada nggak cowok cewek segoblok itu? Oh ada, katanya nakutin. Semua itu baik-baik. Pokoknya anak mama nggak boleh dikawinkan. Oke, supaya saudara tahu yang ada ayatnya. Ratapan 3, cepat. Belum bisa baca ayat 25-nya. Ratapan 3. Ayat yang ke-27. Jadi firman itu harus kita keluarkan. Adalah baik, baca sama-sama dah supaya saya nggak baca sendiri. 1, 2, 3. Adalah baik bagi siapa? Nah, dengar cowok-cowok. Seorang pria terus memikul tanggung jawab. Sejak kapan?
masa muda. Maka itu gadis-gadis, cara ngecek yang pertama cowokmu ini rajin atau tidak. Waktu salaman pertama, tangannya gerayangin, halus atau kasar. Kalau cowok itu halus tangannya, jangan menikah jadi babunya nanti. Halo, lo betul tidak? Ini firman ini luar biasa. Cowok itu tangannya harus kasar. Jadi kerja di salon yang lain ceritanya. Lu serius tertawa dikasih tahu kok. Awas ada cowok tangannya halus, awas itu. Sekarang cowok-cowok pegang tangan kasar ya. Tanya mama tangan tuh kasar nggak baik tanya cepat. Terus ayat 28. Biarlah ia apa ini serius. Biarlah ia apa? Duduk sendirian dan apa? Berdiam diri ketika kalau Tuhan membebankannya. Ngerti nggak firman ini artinya? Tidak boleh ada cowok malas. Catat itu baik-baik. Awas kalau pagi-pagi bangun kau nggak merepotkan tempat tidur muslim. Awas. Saya nasihati banyak orang-orang kaya yang punya pembantu. Saya bilang kepada mereka, ajari anak-anakmu walaupun kamu kaya 3 hal. 1, bisa cuci baju sendiri tanpa mesin cuci. Catat ini. Setuju nggak saya ngomong ini? Harus. 2, ajari anak-anak seorang walaupun kaya bisa setrika baju sendiri. Nomor 3, ajari bisa masak nasi sendiri. Makan banyak gak bisa nasi, makan nasi kukernya saja. Betul semangat pada anak-anak malas seperti ini. Lu saudara baca 2 ayat ini hebat gak firman Tuhan ini? Maaf, saya berani jamin 20 tahun saudara jadi Kristen pasti baru pertama kali baca ayat ini. Karena banyak gereja hanya khotbah untuk merampok Tuhan. Berkati aku, buat sukses. Mana janji Tuhan? Mujizat itu nyata. Saya muak dengan khotbah-khotbah seperti itu. Membuat kita jadi Kristen bodoh dan tidak dewasa. Kita jadi manja, takut pada persoalan. Setuju saya ngomong ini? Harus berubah. Peperangan akhir zaman sudah tiba. Kita masih hanya tunggu duit, berkat, sembuh, mujizat, salah besar. Jadi anak-anak laki sejak muda dilatih untuk mandiri. Kembali kejadian 2:25. Ini masalah saya yang paling besar. Kalau saya sudah mengajar, Roh Kudus ingatkan ayat ini, nanti tunggu jadi banyak keluar semua ayat yang saya jadi bingung. Mau stop di mana? Waktu itu saya minta dari tadi, saya sudah pesan pada Pak Dede kemarin sore, rupanya Pak Dede tidak menyampaikan. Nah, saya ingin 5 kali saya ibadah ini ujian dipersingkat, sebab saya akan ngajar, bukan khotbah. Ini belum apa-apa. Oke, saya lanjut. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka ini luar biasa. Sama halnya dengan ayat 24. Ini ayat unik dan aneh. Pertanyaan saya, kita tahu atau tidak, walaupun nggak ditulis Adam dan Hawa itu telanjang, bahwa dari dulu mereka itu telanjang, kita perlu diberitahu atau tidak? Ayo cepat. Ayo, perlu diberitahu tidak kalau mereka itu telanjang? Ada. Tidak. Kenapa? Ada 25. Ayo. Karena belum ada pabrik tekstil. Susah bener mikirnya. Nah, berarti nggak pernah belajar Alkitab ini. Kan simpel, untuk ngerti ini nggak usah selalu logika, man. Pakai logika anak-anak saja kita langsung nangkap. Buktikan kepada saudara, maaf saya hanya berkata untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara ingin mendengar saya ngajar di kebaktian berikut, coba datang lagi. Saudara kan menemukan cara saya beda dengan banyak pendeta yang lain saudara pernah dengar. Bukan untuk sombong. Karena firman yang saya sampaikan selalu saya temukan dengan logika anak-anak, bukan logika teolog. Kalau kita mendengar khotbah dengan logika teologi, makanya kita terima capek, mikir terus. Tapi kalau logika anak-anak jelas juga. Saya lanjut. Lalu kenapa Papa di surga harus memberitahu kepada kita kalau mereka itu telanjang? Jawabannya kembali pada hal tadi. Suami istri nggak boleh saling melihat penampilannya di luar. Amin. Maka itu jangan dibohongin. Banyak atau sedikit cewek materai. Jawab, banyak atau sedikit? Banyak.
Maka itu awas kamu dibawa baju-baju penipu itu. 6 bulan pacaran ganti 6 mobil keren-keren, belum tentu miliknya, bisa nyewa, tahu nggak? Oh nggak amin lagi. Betul. Maka itu jangan lihat penampilan luar. Wih keren, yang paling datang itu bajunya macam-macam, bisa nyewa sekarang banyak. Betul. Belajar mengenali orang dari karakter yang di dalam, bukan yang di luar. Kata telanjang di sini bukan tentang seks. Tentang apa? Tentang kejujuran dan ketulusan. Kalau dari awal menikah, suami istri ini enggak jujur, masih ada rahasia yang disembunyikan. Ingat pepatah dalam bahasa Indonesia, cepat atau lambat orang nyimpan bangkai pasti benar. Tapi ini celakanya, setelah menikah baru ketahuan ini siapa. Sakit benar ini. Amin. Maka itu sejak awal menikah harus jujur suami istri. Laki sekali nggak bicara seks ya. Kata telanjang nggak bicara seks, jujur. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, mereka saya minta jujur. Kalian dua pernah pacaran berapa kali? Sebut nama-namanya. Kenapa? Supaya suatu kali dalam usia pernikahan mereka muncul seseorang, maka yang satu gak kaget. Oh ini teman pacarmu dulu, nah sudah tahu. Tapi kalau tiba-tiba muncul, sakit itu. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Betul tidak ilustrasi ini saudara? Jadi papa kita ini luar biasa. Bicara soal manusia yang di dalam. Maka itu saya ulangi lagi, jangan menilai hamba Tuhan waktu dia khotbah di mimbar. Ini bisa sandiwara. Setuju tidak saya ngomong ini? Kenali dalam hidup sehari-harinya bagaimana. Dan kepada saudara anak-anak Tuhan sama. Ada orang Kristen aktif, doa pagi ada, doa malam ada, doa subuh ada, doa ini ada. Terus saya tanya, kapan kamu kerja? Kok jadi mahadir begitu kamu? Ngerti maksudnya? Kapan kamu kerja? Nah, banyak pendeta terkecoh. Wih, saya punya jemaat harus rajin. Tunggu dulu, rajin apanya? Enggak pulang-pulang ke gereja terus kok rajin. Setuju saya ngomong ini? Bagaimana dia bisa urus kerjaannya, urus keluarganya, tanggung jawab untuk hidup anak istrinya? Salah. Tuhan tidak pernah menilai kita dengan luar kita. Katakan amin. Ingat ini. Selalu temukan dalam hidup saya. Itu penting. Jadi suami istri tidak boleh punya rahasia. Ini loh aku, ini. Telanjang lagi saya bukan seks. Kamu bisa melihat aku dari ujung kepala sampai telapak kaki. Gak ada apa-apa. Ini aku. Begitu jumlah uang harus tahu, apa saja harus tahu. Terima telepon dari siapa harus tahu. Teleponnya apa harus tahu. Supaya ada keharmonisan dalam keluarga. Jelas? Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Jadi kejujuran pernikahan itu penting. Tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Maka itu papa mama, kalau anak-anak sudah menikah, papa mama tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak. Jadi bagi anak-anak yang sudah menikah, terjadi apapun juga di pernikahan saudara, tidak boleh telepon orang tua. Harus telepon gembala yang menikahkan saudara. Karena bagaimanapun namanya orang tua, tetap sesalah-salahnya anak dan salah-salahnya mantu, orang tua tetap bela siapa tadi? Maka itu jangan beritahu kepada papa mama kalau ada apa-apa di pernikahan kita. Datang kepada gembala. Oke. 13 ayat 4. Hendaklah berapa orang? Baca hendaklah berapa orang? Semua orang. Kamu semua suruh apa? Baca suruh apa? Penuh hormat terhadap perkawinan. Ini yang saya katakan. Firman ini saya dapat pewahyuan bulan Juli tahun 87. Ketika hari-hari itu saya sedang mempersiapkan sebuah KKR di 26 kota dari Pulau Bali sampai Jakarta.
kota-kota besar kami lewati. Judulnya adalah Rally Anti Perceraian. Ternyata saya adalah pendeta pertama di Indonesia yang pernah buat sejarah itu. Tahun 87, saya mengundang cukup banyak pembicara. Setiap kota beda, dari Denpasar, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Blitar, Malang, Surabaya, saya lupa lagi Pemalang, Jogja, Solo, Semarang, terus sampai ke Jawa Barat, ke Wangon, Sumpio, Banjar, Banjarnegara, sampai ke Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, Jakarta, udah banyak. Saya kontak gereja-gereja. Setan sudah merusak banyak pernikahan itu tahun 87 yang lalu. Nah, saya itu minta begini kepada Bapak di surga. Bapak beri saya satu ayat saja. Kenapa sih setan itu bisa bekerja di pernikahan? Banyak atau sedikit? Setan merusak pernikahan, cepat jawab. Banyak. Bahkan keluarga pendeta pun banyak dirusak. Dan saya minta Bapak, saya minta satu ayat saja, saya nggak mau banyak-banyak. Supaya saya kalau ngajar, menolong orang yang menikah itu gampang. Ayat ini muncul. Ketika saudara dan saya sebagai suami istri, anak-anak muda yang belum menikah, siapkan di benakmu. Saya selalu mengajar begini kepada anak-anak muda. Hei, kamu nggak boleh cari pacar. Awas kamu. Loh, kok nggak boleh, kenapa? Kalau kamu cari pacar, di benakmu cuma ada main-main. Tapi kalau kamu begini, bagi yang cewek saya akan pesan, kamu harus cari calon ayah buat anak-anak. Bagi yang cowok saya berkata, kamu harus cari calon mama buat anak-anak. Beda nggak di logika ini? Antara pacar dan calon mama dan calon papa buat anak-anak. Mana yang lebih gampang rusak? Yang disimpan di benak anak muda? Pacar kok kan cuma main-main. Tapi kalau calon mama, dengar, masa sih ada cowok goblok memperkosa calon mamanya anaknya sendiri? Lu ngerti nggak kalimat ini? Masa sih ada cewek goblok merusak calon bapaknya anak-anaknya sendiri? Sadar. Anak muda, firman ini luar biasa. Kalau sejak engkau masih muda, sudah penuh hormat, respek kepada perkawinan, rumah tanggamu luar biasa dari awal. Enggak ada yang namain anak muda berjogimu pacaran terus, apa sih? Dan Alkitab itu luar biasa. Saya kumpulkan ratusan ayat tentang pernikahan dalam Alkitab. Saudara, salah satu pelayanan kami suami istri utama adalah pelayanan rumah tangga. Saudara boleh cari ya khotbah-khotbah saya ini. Saya kemana-mana saya bawa alat ini alat rekam. Anak-anak saya orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Jadi khotbah-khotbah saya ada di semua sosial media. Kalau saudara punya podcast, buka podcast. Saudara punya Spotify, buka Spotify. Saudara punya YouTube, buka. Punya iTunes, buka. Cari semua di bawah nama Daniel Alexander. Di semua sosial media itu sudah lebih dari 6.000 khotbah dan 90% tentang keluarga. Saya boleh download sebanyak-banyaknya, silakan ambil. Bersyukur dengan teknologi ini firman Tuhan disebarkan. Kalau saudara ingin tahu tentang video-video saya, cari juga di bawah Daniel Alexander. Ada banyak video-video khotbah saya. Oke, saya lanjutkan. Setan itu tidak membenci gereja. Bukti gereja masih ada kok sampai hari ini. Setan itu tidak membenci sholat teologi. Sholat teologi masih ada kok sampai hari ini. Tapi yang dia benci adalah keluarga. Setuju saya ngomongin? Setan itu berusaha habis-habisan merusak keluarga. Sebab mereka tahu kalau papa mama dirusak, maka korban pertama siapa? Nah, siapa? Anak-anak itu pembentuk komunitas. Betul tidak? Yang ada di luar, yang ada di masyarakat. Ini yang tujuan setan. Maka itu kalau mulai hari ini kalian yang belum menikah dan kita sudah menikah, firman ini kita pegang. Hendaklah kita semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saya nggak usah uraikan nih penuh hormat itu bagaimana, ngerti ya? Hormat itu artinya bagaimana? Menjaga.
tidak melukai, tidak merusak. Dan ini yang mengagumkan. Ayo baca sama-sama. Dan 1, 2, 3. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Stop. Kalau saudara punya Alkitab bahasa-bahasa yang lain, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, saudara buka, luar biasa. Ada tambahan, hendaklah kamu semua, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur pernikahanmu. Oh, bulan Juli 87 itu saya kaget. Ayo saya tanya, kira-kira ada atau tidak di dunia ini ada pemerintah, entah negara apa saja, yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya? Ada nggak? Itu pemerintah nganggur. Oh, sensus tempat tidur itu bagaimana? Tapi ini yang kita kagum. Surga mensensus tempat tidur pernikahan kita. Saya tanya, ngapain Bapak engkau sibuk dengan tempat tidur pernikahan? Begini logika. Kalau Tuhan minta kuduskan pernikahan kita dan kuduskan tempat tidur kita, boleh nggak saya ganti? Kuduskan tempat tidurmu, kan sama bukan? Janganlah kamu mencemarkan. Apa kata lain mencemarkan? Mengotori, apalagi coba? Menajiskan, apa? Bahasa suara apa? Merusak. Ayo kita lihat perjanjian lama. Siapa ingat? Tiap kali Tuhan ngapain, selalu pesan begini, tempat ini kudus. Ingat gak perjanjian lama? Tiap kali Tuhan buat apa? Ayo cepetan. Tuhan hadir. Dimanapun dia hadir, pesannya tempat ini kudus. Nah, saya pakai pengertian itu untuk Ibrani 13. Berarti satu-satunya tempat yang tercatat di Alkitab perjanjian baru untuk dikuduskan bukan mimbar gereja. Ada beberapa gereja punya aturan, siapapun naik mimbar lepas sepatu. Salah, ini bukan tempat kudus. Kacau juga di sini kok. Oh amin. Kalau nggak ada orang pasti ada tikus juga di sini. Betul tidak? Salah. Yang Tuhan minta kita kuduskan di perjanjian baru bukan mimbar, bukan bukit doa, bukan menara doa, bukan tempat doa. Inilah satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang Tuhan minta kita kuduskan adalah apa? Tempat tidur pernikahan kita. Ada apa itu? Jawabannya, loh tadi itu saya sudah ngomong kok. Tuhan hadir. Wih, saya bilang luar biasa. Saya kalau belajar Alkitab, Roh Kudus pasti tunjukkan ilmiahnya. Ilmiah itu bisa psikologi, bisa biologi, bisa kimia, bukan bisa antropologi. Itu hebatnya Alkitab. Nah, psikologinya ayat ini adalah begini. Ternyata tempat tidur kita suami istri itu tempat satu-satunya Tuhan hadir. Maka itu dia pesan kepada kita, jangan kau rusak, jangan kau kotori, jangan kau najiskan. Kapan tempat tidur kita najis dan kotor? Ayatnya, sebab siapa? Saya baca, orang-orang sundal dan pecina akan dihukum, dihakimi, diadili oleh Tuhan. Jadi kotornya tempat tidur kita bukan kita terlalu sibuk sampai 3 bulan gak cuci spray, bukan. Kotornya tempat tidur kita karena ada orang ketiga di sini yang bukan istri kita, bukan suami kita. Luar biasa. Bukankah satu-satunya tempat yang sangat private, tahu kata private, di rumah kita di mana? Tempat tidur, kamar kita. Begitu kalau ada tamu-tamu secara umum, satu-satunya tamu kok boleh lihat adalah kamar kita. Begitu kok kamarnya berantakan, malu. Itu private, tempat yang tersembunyi. Nah, di luar kamar kita bisa munafik. Katakan amin. Tuhan gak melihat yang di luar, tapi dilihat di dalam. Ngapain kita dua di tempat tidur itu? Ini rahasia pernikahan luar biasa. Tetap pada konsep Tuhan gak melihat apa? Masa pada diri saya ngomong Tuhan gak melihat apa? Luar, dia lihat yang di dalam. Begini psikologisnya. Dengar baik-baik.
suami istri nggak pernah beres hubungannya di tempat tidur, hidup sehari-harinya kan bagaimana suasana keluarga? Coba jawab. Nggak enak, kacau. Sadar, setiap kita suami istri yang nggak pernah beres di tempat tidur, korban pertama tetap anak-anak. Ayo saya buktikan. Siapa pernah punya pengalaman ini? Walaupun nggak punya pasti ngerti. Ternyata anak-anak kita adalah ukurannya. Walaupun mereka punya kamar sendiri, ini anak-anak di bawah 10 tahunan ya. Walaupun mereka punya kamar sendiri, ternyata kalau pas kita papa mama lagi di rumah dan di dalam kamar, anak-anak ikut ribut gak di tempat tidur? Lu jawab, ikut rame gak di situ? Bisa main, bisa lompat-lompatan, lempar-lemparan bantal semuanya. Biasanya mamanya ribut, ini mama baru ganti spray di kamar. Nah, itu ada yang tunjuk-tunjuk mamanya. Tapi luar biasa saudara, ketika kita lagi diam-diaman, nggak ribet loh, nggak ada suara, tapi hati kita berdua suami istri nggak beres. Walaupun kita di dalam kamar, lihat anak-anak tidak akan berani masuk. Jawab ya atau tidak? Jadi hebat sekali, betul kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepada siapa? Anak-anak. Maka itu anak-anak Tuhan, mulai hari ini yang sangat kita perhatikan adalah hubungan kita berdua di tempat tidur. Jangan munafik. Kemarin sore kita belajar, saya nggak ulangi karena waktu tapi sedikit, bisa minta ke DVD-nya di siapa yang kemarin ngurus DVD? Ada ya? Tolong jemaat, saya nggak tahu dijual berapa urusan saudara. Kemarin salah satu yang saya ngajarkan. Hanya satu alasan anak-anak tidak respect pada orang tuanya, khususnya bapaknya. Bukan karena kumis bapaknya kurang tebal, bukan karena bapaknya kurang maco, bukan. Satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak respect kepada kita kalau kita munafik. Kelakuan kita berdua di dalam rumah nggak harmonis. Tapi kalau mau ke gereja, kalau mau ke pesta, mau ke acara-acara resmi, baru keluar pintu rumah langsung sinetron main, kita berdua sok mesra gandengan, anak-anak muntah. Kelihatan dua bajingan ini tadi. Setuju tidak saya ngomong ini? Coba jawab. Jangan munafik, saudara. Anak-anak muat. Maka itu mengapa anak-anak sulit setelah remaja kita ajak keluar barengan. Karena mereka gak suka lihat kelakuan kita. Apalagi kalau anak-anak itu melihat papa mamanya kalau di gereja, ini harmonis sekali. Ya ma ya gitu. Anak-anak memeludah itu. Bajingan kamu. Serius. Ajaklah anak-anak kembali ke gereja. Nggak akan mau. Ayo berdoa. Apaan berdoa? Kalau mereka lihat kelakuan kita nggak jujur. Setuju saya ngomong ini? Catat baik-baik. Lu jawab ya atau tidak? Maka itu bapak mama jangan bersandiwara. Penontonnya adalah anak-anak kita di rumah. Yang kedua, pembantu. Nah ini dia. Maka itu kalau saya ingin tahu keluarga itu bagaimana, tanya pembantunya. Betul? Nah itu dia. Banyak suami istri sok mesra kalau kebaktian, di rumah berantem terus, penipu. Maka itu bertobat mulai hari ini. Setuju? Nah begini anak-anak muda, Alkitab tidak pernah menjamin bahwa menikah itu akan ketemu yang cocok. Enggak akan. Saya kumpulkan dari semua ayat-ayat pernikahan di Alkitab, satu-satunya menikah bisa cocok kalau menikah dengan mayat. Menikah dengan siapa bisa cocok? Mayat. Sebab mayat nggak doyan duit, mayat nggak bisa tersinggung. Jadi selama kita menikah dengan namanya orang, itu pasti ada masalah. Tapi tempat tidur adalah ukurannya. Jangan ada dusta di tempat tidur. Jujur. Maka rumah tangga kita
Jadi kepada anak-anak muda yang tahun 2016 lalu sudah pacaran sampai 18 kali putus terus, saya pesan dalam nama Yesus, jangan cari di tahun baru ini pacar ke-19, percuma, nggak ada yang cocok. Terimalah kekurangan kelebihan orang lain seperti Tuhan menerima kekurangan kelebihan kita. Amin. Nah, yang penting begini. Jadi anak-anak muda sudah 18 kali pacaran, cobalah balik yang ke 15 atau ke 16 atau ke 17 gitu. Jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak, tahu kelamaan kamu. Ngerti gak maksudnya? Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Gak ada yang cocok, gak ada yang cocok. Terima kekurangan. Siap kita periksa pernikahan kita hari-hari ini. Jangan munafik, Tuhan lihat hati kita. Kalau ada di antara kita, keluarga kita sedang dingin sekali hari-hari ini, bukan dingin karena aslinya nggak mati-mati, bukan. Dingin karena nggak ada komunikasi. Maka setelah saya belajar Ibrani 13 ayat 4, oke boleh matiin multimedia, nggak, sudah selesai. Setelah saya belajar ayat ini, begini rahasia. Ternyata value, atau kata value ya, nilai rumah tangga kita itu bukan diukur waktu kita menikah pestanya di Bekasi atau di Pacific Place, bukan. Nilai pernikahan kita bukan dihitung waktu kita menikah undang berapa orang. Malah saya ini satu-satunya pendeta yang paling cerewet soal pernikahan. Saya tidak pernah mengizinkan orang yang minta saya nikahkan pakai pesta nikah, saya batalkan. Saya tidak mau. Pesta nikah itu dosanya 3 kali lipat. Yang punya catering saya minta maaf. Serius. Dosa pertama, orang yang pesta nikah itu kesombongan, pamer kekayaan bahwa aku bisa. Atau tidak? Dosa nomor 3, pasti ngarepin kado. Nah, ini dosa. Saya pernah nasihati, Pak, tapi kan bisa nanti balik modal. Kalau undangannya kami tulisi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan sudah kelamaan itu. Saya itu sampai ngecek saudara setiap pernikahan pakai pesta. Ternyata banyak amplopnya kosong juga. Masa penerima tamunya kalau terima amplop dibuka dulu isinya berapa, ngawur aja itu. Hampir semua pernikahan nggak ada yang balik modal. Setuju tidak saya ngomong ini? Maka itu jangan harapkan itu sudah dosa. Yang ketiga, ngenakin orang yang hobinya makan gratis. Betul? Karena banyak model orang zaman sekarang tunggu makan enak kalau ada orang menikah. Ayo. Serius ini, betul. Nah, tapi dosa keempat, firman berkata di Khotbah 7, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul. Jadi saya sarankan pada yang mau menikah, pesta zaman sekarang, saya tanya di Bekasi, yang paling murah berapa sekarang? 50 juta cukup? Nah, nggak cukup. Ya kalau 50 juta itu cuma nasi goreng dan air putih. Nggak cukup, pesta sekarang 50 juta. Betul tidak? Nah, bayangkan uang 100 juta kan lebih baik dipakai untuk DP rumah. Saya ini kalau ngomong apa adanya, jangan tersinggung ya. 100 juta 3 jam jadi tai, catat itu baik-baik. Loh, betul tidak? Saya ini kalau ngomong apa adanya, saya nggak mau munafik. Yang makan kenyang gratis, haleluya, haleluya. Pengantin gigi jari bayar utangnya gimana ini? Setuju? Nah, anak-anak muda biasanya orang tuamu yang bermasalah. Loh, masa anak kalian mau gak dinikahkan? Nanti orang ngomong apa? Nah, saya berikan jawaban. Ma, Pak, yang ngomong siapa? Itu tantemu, itu tantemu. Ya udah, gini aja. Kami yang nikah, mereka yang pesta. Loh, betul tidak? Yang minta pesta siapa tadi? Saudara-saudara. Loh, ayo jawabkan. Siapa minta pesta tadi? Ya orang itu toh. Ya suruh pesta sendiri dong. Beritahu papa mama, jangan gengsi, jangan sombong, jangan. Gak apa-apa ibu, jangan dibawa keluar anak itu, jangan. Saya tidak pernah terganggu kalau saya khotbah dan anak kecil nangis. Dulu kita pun begitu, cuma lupa. Susah bener ngertinya. Betul tidak? Coba dulu kecil kita direkam, kan lucu-lucu lihat model kita. Itu jangan marah kalau anak kecil nangis, saya nggak terganggu. Amin. Ini cara saya ngajar.
Jadi hargai orang-orang yang mau hadir di pemberkatan nikah saudara. Berarti orang itu nggak cari makan, dia mau mendoakan. Nah terus saya sarankan yang terakhir, kalau mau nikah jangan pakai undangan yang dikirim, pasti kelewatan. Nanti pasti ada yang ngomong, oh kamu milih-milih, kan gitu bukan? Dan gimana caranya? Masukkan Facebook. Kok nggak percaya dikasih tahu kok. Nah kalau sampai ada yang nggak, kok kamu nggak bilang-bilang? Nanti kamu nggak buka Facebook, nggak salah. Undangan itu disimpan nggak sama orang-orang itu? Enggak. Ngapain nyimpen undangan jadi sampah? Maka itu masukkan Facebook saja, aman. Enak tau kalau hidup seperti ini. Itu cara saya hidup. Dengan papa kita hidup ini gampang sekali. Jangan dibuat ribet. Amin. Nah karena nggak ada waktu, saya harus penting karena nanti ada ibadah yang kedua. Kalau saya dengan kontak saya beri catatan. Tolong di PowerPoint, halo, siapa namanya? Tolong catat nomor handphone saya. Siapa yang mau kontak saya silakan. 0812 handphone saya itu untuk orang bodoh. Paling gampang siapa? Ketika saya dapat ini anak saya berkata, Pak, punya handphone kok kayak untuk orang bodoh. Maksudnya boleh gampang sekali coba. 0812 23 34 34 34. Coba catat. Nih belum kontak saya apa saja. Dan jangan minta pulsa, awas. 0812 23 34 34 34. Oke, ya. Kalau saya mau kontak email saya itu gampang. Pendidik.pembidik. Pendidik itu guru, pembidik itu pemanah. Pendidik.pembidik@gmail.com. Ayo kita diskusi. Saya suka sekali diskusi. Jelas ya? Jadi kalau ingin dengar khotbah saya, lihat sosial media, cari Daniel Alexander, akan ketemu. Oke? Mau berubah mulai hari ini? Oke ya? Pulang, nanti keluar dari gedung ini, awas jalannya jauh-jauhan suami istri. Saya akan cek dari luar nanti, saya akan lihat. Awas. Anak-anak, jadi mata-matanya om ya. Kan kamu sudah tulis nomor telepon om. Nah, laporkan ke om papa mama, om telepon mereka. Loh serius, waktu saya jadi gembala dulu, yang jadi spy saya anak-anak jemaat. Saya beri mereka 3 pertanyaan untuk lapor ke saya. 1, dalam sebulan berapa kali papa mamamu bertengkar? Catat, laporkan om. Saya tanya, anak-anak jujur nggak kalau disuruh mata-matain papa mamanya? Wih, itu rame sekali. Saya senang melihat anak-anak begitu bersama dengan gembalanya. Yang kedua, saya tanya anak-anak, catat, dalam 3 bulan terakhir, berapa kali papa mamamu makan bersama? Penting. Suami istri penting untuk makan bersama. Apalagi sambil bergurau di meja makan. Anak-anak akan puas, sehat-sehat, kenyang, pintar belajar. Tapi kalau anak-anak lihat papa mamanya cemberut setiap hari, mereka itu benar-benar lihat kucing sakit. Aku udah lihat papa mama kayak begini. Betul? Awas cemberut terus. Mana ini? Oh ya, 2, 3. Ya, emailnya belum. Catat ya. Pengampunan. Kalau dalam pernikahan kita banyak pengampunan, rumah tangga seperti surga di dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat jadi pelaku firman Tuhan. Dan bisa berkata cukup, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Menerima semua keadaan dengan sukacita dan mensyukuri semua keadaan setidak enak apapun, maka orang itu bahagia. Kalau kita bisa menerima segala kekurangan dan keadaan yang tidak baik dengan penuh syukur, itulah kebahagiaan.